Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tips menghilangkan rasa malas. Apalagi di tengah keadaan pandemi begini kan, pola hidup kita jadi monoton, serba digitalin. Ditambah lagi, kita nggak bisa kemana-mana buat sekedar refreshing. Ya oke, kalau itu manusiawi karena mungkin setiap dari kita ngerasain hal yang sama, iya nggak? Tapi bukan berarti perasaan malas itu harus diturutin. Karena kalau terus-menerus diturutin, lama-kelamaan tingkat kemalasan kita bisa nyanyiin Patrick Star loh. Tapi Patrick aja nggak malas sama kemalasannya. Masa kita mau malas sama keadaan yang bikin kita malas? Bingung nggak tuh? Nah, berikut ada 7 tips buat kita mengatasi kemalasan tersebut. Mau tahu apa aja? Nah, nomor 4 pasti bikin kamu tercengang. Yang pertama, lakukan sesuatu yang produktif tapi menyenangkan. Temukan minat baru atau lakukan hobimu versi di rumah aja. Kayak misalnya pembalap F1. Hobinya balapan di sirkuit. Sekarang juga sama balapan. Tapi online, kayak main aspal gitu loh. Nah, atau yang hobi masak nih misalnya. Bisa banget tuh, selama di rumah, coba-coba resep baru. Siapa tahu setelah pandemi selesai, bisa ikut MasterChef Indonesia, ya kan? Atau yang lebih produktif lagi nih, bisa bikin semacam karya tulis. Ya, semisal puisi, esai, cerpen, atau opini gitu. Kayak, apalagi sekarang lagi banyak nih lembaga-lembaga yang ngadain lomba-lomba kayak gitu. Lumayan banget kan kalau menang, iseng-iseng berhadiah. Apalagi kayak lomba ini nih, lomba gradasi, ada lomba puisi dan opini ya kan. Coba tuh ikutan. Nah, yang kedua, lakukan semua tugas sekarang juga. Khususnya sekarang nih, pas lagi PJJ. So pasti tugas makin banyak, ya nggak? Nah, kalau punya banyak tugas dengan deadline yang menanti, jangan ditunda sampai benar-benar merasa terdesak. Kerjain sekarang atau tidak sama sekali. Maksudnya, kerjain sekarang daripada nanti. Karena kalau nanti, bakalan pusing pasti. Oke, yang ketiga, hentikan menunda-nunda sekarang juga. Oh, ini ada kaitannya sama sebelumnya nih. Nah, yang pertama, cari tahu dulu tentang apa yang membuatmu menunda-nunda dan ambil tindakan untuk menyingkirkannya. Kalau misalnya kita menunda-nunda suatu tugas atau pekerjaan karena chattingan sama orang, maka singkirkan dulu handphonenya, bukan orangnya. Saat lagi nugas aja, tapi kalau udah enggak mah ya udah terserah gitu. Nah, yang keempat, cobalah untuk selalu tepat waktu. Tolong banget ini mah. Kalau janjian jam 10, ya datang jam 10. Jangan malah jam 10 baru bangun. Tapi karena sekarang lagi PSBB, mungkin tepat waktunya itu dalam konteks ketika ngumpulin tugas gitu ya. Maka berlatihlah untuk menjaga komitmen diri. Jangan membuat orang lain menunggu. Percayalah, menunggu itu gak enak. Apalagi kalau gak ada kepastian. Oke, yang kelima, atur jadwal atau manage waktu sebaik mungkin. Bisa dicoba dengan menetapkan jadwal yang terstruktur. Seperti halnya kayak rundown acara. Masa iya kita bisa ngatur jadwal kegiatan, tapi nggak bisa ngatur jadwal sendiri? Nah, ingat, kita ini manusia, bukan robot. Butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk relaksasi, butuh waktu juga untuk menyegarkan pikiran. Jadi, jangan ambil 24 jam dalam sehari untuk nugas terus. Apalagi malah nonton film terus. Yang keenam, lakukan sekarang tanpa banyak alasan. Kata pepatah, satu perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Tapi kalau nggak ngelangkah-ngelangkah karena banyak alasan, inilah itulah, mana bisa berubah, ya kan? Yang ketujuh, yang terakhir, biasakan diri dengan semua itu. Itu yang mana? Yang tadi, 1-6. Nah, sesuatu yang nggak terbiasa memang akan terasa berat di awal. Tapi biasakanlah, nanti lama-lama juga terbiasa. Kan kata orang, sesuatu bisa karena terbiasa. Nah, gitu. Terakhir, ingatlah bahwa nggak ada satu orang pun di dunia ini yang terlahir sebagai pemalas. Karena pada hakikatnya, bayi ketika lahir, dia pasti nangis. Nggak ada yang ketika lahir dia malas nangis terus diem aja. Kalau kayak gitu, pasti ada apa-apa. Gitu. Oke, jadi itulah
7 tips yang bisa saya berikan untuk mengatasi rasa malas kita. Jadi coba diterapkan ya. Siapa tahu bisa menghilangkan rasa malas ya, kalau beruntung. Kalau enggak, ya coba lagi gitu. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.